Jadi kami kelompok 2 mengambil studi kasus PT Kembar Putra Makmur dengan jenis perusahaan distributor. Pertama-tama, kita akan men-setting klien dan organisasinya. Untuk men-setting klien, dengan nama klien kami gunakan adalah Kembar Putra Makmur. Dengan organisasinya, kantor pusat. Administratif username-nya kami menggunakan KPM admin. Nomor username-nya kami menggunakan KPM user. Kami menggunakan IDR atau rupiah. Di kota Bali, karena PT Kembar Putra Makmur sendiri terletak di Bali. Dengan kode pos sebagai berikut. Di Jalan Anggrek 1. Kemudian di sini kami mencentang semuanya. Kemudian memasukkan nomor telepon. Kami akan langsung login ulang dengan KPM admin. Setelah tadi kita membuat administratif name-nya KPM admin, sekarang kita akan login menggunakan KPM admin. Di mana di sini role-nya adalah Kembar Putra Makmur admin. Setelah login berhasil, kita akan melakukan yang pertama adalah kita akan men-setting kliennya. Di sini, kita akan memasukkan nama kliennya atau name kliennya itu Kembar Putra Makmur dengan deskripsi salah satu distributor makanan terbesar di Bali. Kemudian, selanjutnya adalah men-setting organisasinya. Untuk men-setting organization-nya, kita ke folder organization, rules, terus ke organization, dan di sini kami sudah membuat 3 organization atau departemen, yaitu kantor pusat, gudang, dan keuangan. Di mana kantor pusat ini untuk mengawasi pelaksanaan proses bisnis. Kemudian kita ke organization info. Di sini kita bisa memasukkan address atau alamat dan nomor telepon dari departemen tersebut. Kemudian untuk gudang, fungsinya untuk membuat material receipt, permintaan purchase, dan sales order. Kemudian di bagian organization info-nya, kita memasukkan address dan nomor teleponnya juga. Kemudian di departemen keuangan untuk mengelola uang yang keluar masuk. Kemudian kita ke organization info-nya, menambahkan address dan nomor teleponnya juga. Nah, itu tadi untuk men-setting organization-nya. Selanjutnya, kita akan ke user-nya. Jadi, user digunakan untuk login baik semua karyawan di perusahaan ini. Di mana ada 11 user yang telah kami buat. Untuk seluruh employee atau karyawan di mana seluruh employee memiliki organization. Untuk secara detail, di sini kami memasukkan namanya, description-nya, emailnya, nomor teleponnya, dan passwordnya. Kemudian kita juga memasukkan greeting-nya. Untuk user roles, kita centang aktifnya untuk menyatakan dia sebagai user. Kemudian, di bagian ORG assessment, kita menentukan valid from-nya, di mana ini kita menentukan valid from, di mana ini menentukan tanggal berlakunya user tersebut. Begitu pula dengan user lainnya. Selanjutnya, kita akan men-setting business partner-nya. Selanjutnya, kita akan setting business partnernya ke bagian partner relation, ke partner relation, ke business partner roles. Pertama kita ke business partner group. Di sini kita membuat 3 business partner group, ada customer, employee, dan vendor. Lalu untuk greetingnya kita juga sudah buat, ada nyonya, PT, toko, dan tuan. Lalu kita akan setting vendornya terlebih dahulu. Masuk ke business partner. Untuk vendornya kita sudah membuat
PT Indofood, PT Etika Marketing, PT Kianta Raksa, PT Sinar Pangan Sejahtera, dan PT Sukanda Jaya. Untuk mengecek, kita bisa klik salah satunya. Di sini kita masukkan name-nya, greeting-nya, description-nya, dan bisnis partner grupnya sebagai apa. Di sini sebagai vendor. Kemudian ke menu vendor, kemudian pilih payment rule-nya dan pilih PO payment trend-nya sebagai immediate, yang artinya invoice akan dikeluarkan segera. Kemudian ke menu location. Di sini kita masukkan alamat dari vendor tersebut dan nomor teleponnya. Kemudian ulangi lagi untuk vendor yang lainnya. Kemudian untuk customernya, di sini kita ada Toko Adi Jaya, Toko Anom Jaya, Nyonya Ayu, Tuan Erik, Toko Krisna Jaya, Toko Laismart, Nyonya Nanda, dan Toko Pepito, Toko Sri Arto Rezeki, Toko Turisma, dan Nyonya Widya. Untuk mengecek, kita klik salah satu customernya. Di sini kita masukkan sebagai name-nya, greeting-nya, description-nya, dan bisnis partner grupnya sebagai customer. Kemudian ke menu customer, kita pilih invoice rule-nya, immediate, di mana artinya invoice akan dikeluarkan segera. Delivery rules-nya after receipt, artinya barang akan dikirim setelah receipt diterima. Lalu price line, dengan harga per Oktober 2021, diskon skemanya menjadi diskon 5% dan delivery via pilih pick up. Kemudian kredit limitnya menjadi 3 juta. Lalu ke tab location, di sini kita masukkan name-nya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Untuk employee-nya, di sini ada Bejo Krisnandi, Dewa Mahariska, Dedi Hermanto, Ketut, Mentari Pagi, Puput Putri, Putri Widya, Putu Aryanta, Sopan Sarif, Saramat, Sucipto Roso, dan Sugeng. Untuk mengedit, tekan salah satu employee. Di sini kita masukkan name-nya, greeting-nya, description-nya, dan bisnis partner grupnya sebagai employee. Kemudian masuk ke menu employee. Di sini kita centang employee. Lalu ke tab location, di sini kita masuk name-nya, alamatnya, dan nomor teleponnya. Begitu pula untuk employee lainnya. Selanjutnya kita akan men-setting produk. Pertama, kita ke material management, kemudian kita ke material management rules. Pertama, kita akan membuat warehouse-nya terlebih dahulu. Jadi, warehouse adalah lokasi fisik dari gudang. Jadi nanti barang yang kita beli dan kita jual akan kita simpan di gudang.
Di sini kami sudah membuat 7 gudang, yaitu gudang Amlapura, gudang Bangli, gudang Denpasar, gudang Klungkung, gudang Negara, gudang Singaraja, gudang SP Kuta. Karena nanti semua pembelian dan penjualan barang keluar masuk terjadi di organisasi gudang, jadi kita bisa mengklik salah satu untuk melihat detailnya. Di sini kita men-setting search key-nya seperti berikut, name-nya, deskripsinya, dan address-nya. Selanjutnya kita membuat produk kategorinya. Di mana di sini kami sudah membuat 3 produk kategori, yaitu bumbu, makanan, minuman. Bumbu dengan deskripsinya produk merupakan bumbu. Makanan, produk berupa makanan. Minuman, produk berupa minuman. Kemudian kita akan men-setting produk. Di sini kita sudah mempunyai 16 produk, yaitu Antaka bihun jagung, Indomie goreng iga penyet, Indomie goreng jumbo spesial, dan lain-lain. Kemudian kita mengklik salah satu untuk melihat detail. Kita sudah membuat search key-nya Indomie soto, name rasa kuah soto, deskripsinya sebagai berikut. Kemudian kategorinya adalah makanan. Kemudian kita centang purchase dan sales ordernya. Kemudian kita bisa mengecek produk info, setting warehouse-nya terlebih dahulu. Nah, ini akan dapat dilihat di sini semua produk sudah masuk. Nah, selanjutnya kita setting price-nya. Di mana kita setting price di bagian material management, kemudian di bagian material management rules-nya. Pertama, kita buat dulu price list skemanya. Dimana di sini kita sudah buat satu price list skema dengan name-nya yaitu harga untuk customer, dengan description-nya harga untuk customer PT Kembar Putra Makmur. Dan kita tentukan valid from-nya atau tanggal aktif price list skema ini, yaitu tanggal 1 bulan 10 2021. Kita tentukan tanggal aktifnya. Kemudian kita ke menu price list. Di sini kita sudah buat satu price list dengan name-nya yaitu harga per Oktober 2021 dengan deskripsinya harga ini berlaku sejak Oktober 2021 dengan mata uang rupiah. Kemudian di tab version kita masukkan name price list versionnya dengan description berlaku sejak Oktober 2021 dengan kita masukkan price list skemanya yang sudah kita buat tadi yaitu harga untuk customer. Terus kita tentukan valid from-nya, di mana ini berguna untuk mengetahui sejak kapan price list version ini aktif, karena di perusahaan sering terjadi perubahan-perubahan harga. Terus kita ke menu produk untuk men-setting price-nya seperti limit price, standard price, dan list price. Nah, kita grid toggle. Di sini kan sudah terdapat beberapa produk. Kita klik salah satu produk. Kemudian kita ke tab purchasing. Kenapa ke tab purchasing? Karena produk ini kita beli juga dari vendor kita beli. Kemudian kita tentukan bisnis partnernya, yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk yang sebagai vendor dari produk Indomie Soto ini. Kemudian kita masukkan list price-nya yaitu 2.700, di mana list price adalah harga tertera atau harga jualnya. Kemudian kita masukkan juga PO price-nya yaitu 2.275, di mana PO price ini adalah purchase order price. Kemudian kita masukkan minimum order quantity-nya yaitu 40, di mana minimum order quantity ini adalah batas minimum order
sekian, yaitu 40. Kita batas mengorder minimal untuk produk Indomie Soto. Kemudian kita ke tab price. Di sini kita masukkan price list versionnya. Seperti yang sesuai yang kita sudah buat tadi price list versionnya. Kemudian kita masukkan list price. List price-nya yaitu 2.700, standar price-nya 2.600 dan limit price-nya 2.500. Di mana limit list price adalah harga tertera atau harga jualnya. Sedangkan standard price adalah harga standar atau harga pokoknya. Dan limit price adalah harga batas atau harga modalnya. Dimana kalau kita menjual dengan harga limit ini, maka kita tidak untung ataupun tidak rugi. Kemudian kita juga bisa melihat atau men-setting price produk-produk yang lain. Kita tinggal klik, lalu kita ke tab purchasing juga, karena produk ini juga kita beli. Kita masukkan seperti yang tadi, sesuai harga masing-masingnya dan minimum order masing-masingnya juga. Terus kita ke tab price juga, kita masukkan list price-nya, standard price-nya, dan limit price-nya. Untuk produk yang lain kita tinggal klik lagi di tab produk, salah satu produknya kita klik, terus kita ke tab purchasing, kita masukkan juga harganya dan minimum ordernya. Begitu pula dengan produk-produk yang lain. Semuanya kita ke tab purchasing karena semua produk kita beli dari vendor. Makanya kita isi juga di tab purchasing. Kita isi list price-nya, PO price-nya, dan minimum order quantity-nya. Dan business partner-nya kita tentukan juga di setiap produk. Kemudian yang terakhir kita buat diskon skemanya. Di sini kita sudah buat satu diskon skema dengan name-nya yaitu adalah diskon 5%. Dengan description-nya berlaku setiap pembelian di atas minimum order quantity. Dengan diskon type-nya adalah flat persen, di mana flat persen ini kita pilih karena dia akan mempermudah kita untuk menghitung diskonnya. Terus kita masukkan juga flat diskonnya, yaitu 5. Terus untuk menerapkan diskon skema ini kita ke partner relations. Kita ke business partner, kita terapkan ke setiap customer. Nah, kita create to go, terus kita pilih salah satu customernya, misalnya Toko Adijaya. Terus kita ke tab customer. Nah, di sini kita masukkan diskon skemanya yaitu diskon 5%, terus kita input kembali flat diskonnya yaitu 5. Nanti saat sales order maka diskon skema ini akan memotong harga total dari harga penjualan. Nah, itu tadi progress report yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, mohon maaf juga apabila terdapat kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih.